Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas nih ya terkait Xiaomi 13T. Nah, sebelumnya kita sudah unboxing cuy ya. Jadi teman-teman gak usah ragu beli smartphone online. Dengan catatan teman-teman harus beli dari official resminya, jangan dari official yang abal-abal cuy. Seperti itu ya. Nah, kali ini teman-teman, ini saya record dengan menggunakan Xiaomi 13T ya. Jadi hasilnya seperti ini, dibantu dengan mikrofon eksternal nih. Ini dari GT ya. Oke, jadi kualitas suaranya seperti ini. Oke, kita akan bahas nih Xiaomi 13T ya. Oke, tapi di sini saya nggak bahas secara spesifik bagian kamera cuy. Cuma di sini saya akan ceritakan kenapa saya pilih Xiaomi 13T ini. Oke, yang pertama, Xiaomi 13T ini memiliki update yang panjang. Dia 4 tahun cuy ya, 4 kali update Android dan 5 tahun update security patch ya, security keamanannya itu mantep banget cuy. Jadi smartphone ini sangat cocok buat teman-teman yang ingin dipakai jangka panjang. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Xiaomi 13 series dalam waktu dekat ini akan mendapatkan update ke HyperOS cuy. Itu ya, itu alasan kedua saya tuh kenapa saya pilih Xiaomi 13T. Saya penasaran banget dengan HyperOS ataupun dengan sistem operasi terbaru dari Xiaomi untuk menggantikan MIUI. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentu saja dia itu kameranya. Dia sudah co-engineering dengan Leica dan saya sangat puas dengan hasil foto-fotonya cuy. Ini keren banget. Pokoknya nanti saya akan bahas khusus terkait kamera si Xiaomi 13T ini ya, sekaligus fitur-fitur yang ada di dalamnya. Mantap pokoknya teman-teman. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat nih ya. Yang keempat, kenapa saya pilih 13T ini? Dia ini all-rounder. Jadi dia ini balance ya. Di performance ngebut, kemudian di kamera mantap sekali cuy. Itu ya, jadi hampir semuanya rata. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, ya kenapa saya pilih Xiaomi 13T ini? Karena HP ini akan dijadikan daily driver saya sekaligus untuk membantu pembuatan konten saya cuy. Jadi saya akan beralih ke Xiaomi 13T pada saat nanti record semua konten-konten saya cuy. Karena dia sudah co-engineering dengan Leica, jadi kualitas videonya juga bagus banget lah. Nanti kedepannya juga saya mungkin akan berkolaborasi lagi dengan teman-teman yang nantilah pokoknya teman-teman ya, ada untuk pengambilan gambar, cerita film dengan menggunakan Xiaomi 13T ini dan co-engineering dengan Leica. Pokoknya ini keren parah. Itu ya 5 alasan kenapa saya pilih Xiaomi 13T ini cuy. Oke, di sini saya akan coba bahas di video sebelumnya ya. Oke, saya janji nih, kenapa saya nggak pilih yang Alpine Blue atau yang warna biru dengan campuran BioLeather. Kenapa? Nah, saya trauma cuy yang modelnya campuran BioLeather, kecuali dia itu bener-bener dari kulit asli cuy. Nah, kalau kulit asli saya pasti pilih cuy. Kalau BioLeather kemungkinan gimana ya, nggak sekuat kulit asli gitu ya. Nah, takutnya dalam jangka waktu yang lama dia itu akan terkelupas ataupun lecet-lecet atau gimana lah. Kita nggak tahu juga ya kalau belum tahu gitu kan gimana kekuatannya. Mungkin nanti akan kelihatan 1 atau 2 tahun gitu ya. Nah, smartphone ini bisa dapat update sampai 4 tahun. Kemudian yang pakai smartphone Xiaomi 13T ini nanti mereka akan upgrade ke HP yang lain itu di 5 tahun berikutnya gitu cuy. Nah, sedangkan yang BioLeather itu nggak tahu nih kekuatannya segimana cuy gitu ya. Jadi kenapa saya pilih yang black? Nah, itu alasannya. Karena jujur aja cuy, yang black juga itu keren banget loh, asli ya. Jadi wah keren pokoknya, karena si Leica juga ini identiknya dengan warna hitam gitu ya. Mantap sih ya teman-teman ya untuk yang warna hitam. Nah, jadi kaca atau glass itu lebih kuat sebenarnya dibanding BioLeather. Cuman kekurangannya yang kaca kita harus lebih hati-hati, jangan sampai terjatuh ataupun ya terbentur yang cukup keras cuy. Pasti dia akan pecah atau retak nanti. Beda dengan yang menggunakan BioLeather. Kalau BioLeather dia pasti kuat cuy, nggak bakalan mungkin ada pecah gitu ya ataupun retak. Itu sih ya kekurangan dan juga kelebihannya di
backdoor yang menggunakan kaca atau dengan menggunakan BioLeather gitu ya. Oke, selanjutnya di sini terkait masalah performance. Nah, untuk Xiaomi 13T ini dia sudah menggunakan MediaTek Dimensity 8200 Ultra cuy. Ya, dan menggunakan pabrikasi 4 nanometer. Jelas dia ini akan hemat daya. Nah, jujur aja ya, untuk MediaTek saya baru kali ini pegang lagi. Sebelumnya saya terakhir pegang itu di Redmi Note 10S cuy, ya. Itu menggunakan MediaTek Helio G95 ya. Nah, memang sih kalau dibandingkan dengan Snapdragon itu ada perbedaan yang cukup signifikan juga ya. Itu mau di settingannya ataupun yang lainnya. Nah, tetapi MediaTek Dimensity 8200 Ultra ini sudah terbukti ya, dia bisa melibas hampir semua game, bahkan Genshin Impact bisa stabil, bisa lancar di 50 fps ya. 50-an fps lah gitu ya, apalagi game seperti Mobile Legends, PUBG, bahkan ya PUBG bisa smooth 90 fps cuy, gitu ya. Jadi ini udah menarik banget lah kalau masalah performance. Tapi kalau masalah kestabilan saya coba lihat di 3D Mark itu memang masih kalah cuy oleh si iQOO C7 5G ya untuk masalah kestabilan. Dan untuk powernya jujur aja powernya lebih tinggi si iQOO C7 5G. Dia bisa sampai ke 5,1 GHz ya. Kalau dia ini cuma di 3,1 GHz. Kalau saya coba lihat nih ya teman-teman di GPU Mark benchmark gitu ya. Nah, tadi kalau masalah kestabilan saya coba lihat di 3D Mark itu memang ya seperti itu ya untuk di Xiaomi 13T ini. Ya mungkin beriring berjalannya waktu ya dan update-update selanjutnya mungkin dia bisa jauh lebih stabil ya terkait si Xiaomi 13T ini. Karena Xiaomi 13T ini kan ya panjang cuy. Sampai 4 tahun update Android dan 5 tahun update patch keamanan. Itu mantep banget kan? Ya. Nah, beberapa game yang saya sudah coba nih ya teman-teman, ini Genshin Impact oke lah, ini lancar cuy, stabil, nggak ada masalah teman-teman ya, dia bisa berjalan di 50-an fps tanpa ke limit cuy, ini mantep banget. Kemudian untuk PUBG bisa berjalan di 90 fps, ini udah mantep banget, asik banget cuy. Dan jangan lupa ya, dia harus pakai fan cooler cuy. Kemudian di sini saya juga coba Neostate Mobile juga stabil parah di sini cuy, bisa 90 fps juga. Kemudian Car X Street ya, Car X Street juga di sini lancar jaya di sini ya. Car X Street, lihat teman-teman ini stabil, enak, lancar, main balapan juga lancar pokoknya, mantap. Kemudian game-game berat lainnya seperti Arena Breakout juga di sini lancar ya, aman juga di sini cuy. Bolehlah teman-teman request nanti di bawah nih di kolom komentar mau game apa cuy. Nah, nanti saya akan coba tes ya terkait semua emulator nih. Saya ingin coba nih kemampuan si 8200 Ultranya, dia sanggup nggak jalanin emulator bahkan sampai ke XNS gitu teman-teman ya. Oke, dan terakhir di sini untuk unit yang saya pakai ini masih belum ada update secara otomatis ke MIUI 14.0.3 ya. Jadi ini masih menggunakan ataupun untuk tadi hasil tes performance dan lain sebagainya itu saya masih menggunakan MIUI 14 default, MIUI 14 bawaannya cuy, belum saya update. Next kita akan coba tes performanya di update terbaru di MIUI 14.0.3 pastinya ya. Apakah nanti ada perubahan yang jauh lebih bagus ya daripada MIUI bawaannya cuy, gitu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini, cerita kenapa saya pilih Xiaomi 13T ini cuy. 5 alasan sih yang jelas tuh tadi ya. Oke, itu aja. Yang mau beli juga Xiaomi 13T bisa langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi bang. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa nih, pengguna Xiaomi 13T wajib subscribe ya. Oke.